semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 4 di KVA. Kali ini akan membahas tentang Art and Craft Movement, Art Nouveau, dan permulaan abad ke-20. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dan juga konten yang akan dibahas. Art and Craft Movement. Gerakan ini merupakan reaksi terhadap kebingungan dan kegelisahan sosial, moral, dan artistik terhadap revolusi industri. Gerakan ini berusaha untuk mengatasi kehambaran dan kurangnya rasa kekeriaan yang jujur pada barang yang diproduksi secara massal dengan cara mempertemukan nilai-nilai seni dan kriya. Hal ini melahirkan Renaissance perancangan buku pada akhir 1800-an. Hal ini dipandang sebagai sebuah penawaran reformasi ekonomi dan sosial yang dilihat sebagai fundamental anti-industri. Gerakan ini juga menyokong kejujuran terhadap material dan kekeriaan melalui bentuk-bentuk sederhana dari abad pertengahan. Kemudian ada Century Guild. Century Guild muncul untuk membangun komunitas artistik yang demokratis demi kebaikan bersama dan bertujuan mengangkat seni kriya dan desain. Komunitas ini dibentuk pada tahun 1882 oleh Arthur Haygett McMurdo yang menampilkan karya anggota komunitas. Majalah ini awalnya dicetak dengan tujuan khusus untuk medan seni rupa. Majalah tersebut terkenal karena tipografi, desain grafis, dan teknik percetakan yang luar biasa. Kecermatan tata letak, penyusunan huruf, buatan tangan, dan ilustrasi cukil kayu yang rumit mengekspresikan filosofi gilda. Komunitas Century Guild mengembangkan estetika seni baru dengan memasukkan grafis Jepang atau ukiyo-e dan Renaissance serta menjembatani gerakan Art and Craft Movement dengan Art Nouveau. Beberapa karya Art and Craft Movement. Pertama ada Charles R. Ashby, lambang SS House Press tahun 1902, seperti pada gambar di samping, cukil kayu sehalaman penuh, metafora School of Handicraft atau studio pria diekspresikan lewat lebah pencari bunga. Muncul di halaman kolofon buku SS House Psalter. Kolofon adalah pernyataan di akhir buku berisi informasi tempat, waktu, informasi tentang kepenulisan dan pencetakan. Kedua ada Rudolf Koch merancang huruf Helvetica Deutsche Schrift tahun 1911 sampai 1913, huruf Eine Deutsche Schrift tahun 1906 sampai 1910, huruf Schemel Deutsche Schrift tahun 1910 sampai 1913. Kebangkitan gaya gotik, keterbacaan yang tidak umum, warna tipografi mencolok, dan ada interval ruang. Ketiga ada Louis Read, halaman judul buku The Easy on Walt Whitman tahun 1900. Penerbit Roycroft Press memesan rancangan buku ini kepada seniman grafis terkemuka, yaitu Louis Read, seperti pada gambar di samping ini. Selanjutnya materi Art Nouveau. Art Nouveau adalah gaya dekoratif internasional yang berkembang selama 2 dekade antara tahun 1890 dan 1910. Hal ini tercermin pada semua seni desain arsitektur, mebel, desain produk, fashion, kain, kertas dinding, periklanan, dan desain grafis. Terkenalnya karena bentuk organis, garis yang mengalir, dan pola hias yang alamiah. Sosok wanita sering menjadi subjek pada Art Nouveau ini. Art Nouveau atau seni baru mencakup semua bidang seni, diantaranya yaitu arsitektur, mebel, perhiasan, kain atau wallpaper, dan ornamen desain lainnya. Art Nouveau merupakan transisi yang kuat dari kekacauan dan berantakannya gaya Victoria menuju gaya yang lebih elegan dan bersih. Desain grafis dan industri, surrealisme, abstrakisme, dan psikedelik pada tahun 60-an semua berakar dan dipengaruhi oleh Art Nouveau. Prinsipnya menyatukan dekorasi, struktur, dan fungsi secara menyeluruh. Bentuk dan garis Art Nouveau adalah hasil penemuan, bukan penyalinan dari alam atau masa lalu, sehingga merevitalisasi keseluruhan proses desain masa itu. Contoh desain Art Nouveau. Salah satu jenius Art Nouveau adalah arsitek Belgia yaitu Victor Porta. Desainnya untuk tahun
House milik Emile Tessel adalah contoh sempurna cara Art Nouveau berpikir, nilai gaya dan fungsional. Desainer grafis dan ilustrator Art Nouveau menggunakan ilmu seni mereka untuk berkarya dari perspektif estetika. Karena kemajuan teknologi komunikasi serta transportasi, ide semakin mudah dibagikan dengan seniman dan desainer lain di seluruh dunia. Tapi, transisi dari gaya Victoria ke Art Nouveau itu berlangsung secara bertahap. Desain grafis cepat beradaptasi terhadap perubahan dibanding media seni lainnya dan lebih luas mengalir sehingga fase motif floral pada Art Nouveau berkembang pesat. Sejak 1895 hingga 1900, pernyataan komprehensif tentang Art Nouveau tampak pada desain poster muka. Tema dominan dengan sosok wanita berambut panjang menjuntai dan dikelilingi oleh tumbuhan dan bunga. Seringkali, tipografi ditempatkan melingkar di atas kepala. Karakter sang wanita tidak mewakili usia, kebangsaan, ataupun periode tertentu dalam sejarah. Rambutnya bergaya dan seksual serta garis yang mengalir menjadi ciri khas daerah tersebut. Permulaan abad kedua, ketika abad 19 mendekati akhir dan abad ke-20 dimulai, para desainer lintas disiplin ilmu seperti arsitektur, grafis, dan produk mencari cara-cara baru untuk mengekspresikan diri mereka. Desain Art Nouveau berfokus pada menciptakan bentuk-bentuk baru daripada mengandalkan model-model historia di era Victoria. Tetapi awal abad 20 menampilkan inspirasi baru lewat garis-garis lurus dan pengaturan ruang. Seniman seperti Frank Lloyd Wright, Charles Rennie Mackintosh, Margaret McDonald Mackintosh, Joseph Hoffman, dan Peter Behrens membawa perubahan yang luar biasa dan pengaruh yang sangat penting bagi para desainer di masa kini. Margaret dan saudaranya Frances McDonald bersama J. Herbert McNair membuat poster untuk Glasgow Institute of the Fine Arts tahun 1895. Kemudian, figur-figur simbolik menimbulkan penafsiran religius maupun romantis. Yang kedua yaitu Coleman Moser, poster iklan untuk kalender From tahun 1899, digunakan oleh kliennya dengan warna berbeda selama 15 tahun. Kemudian, karyanya juga itu menggambarkan Dewi Takdir yang memegang cincin ular dan jam pasir, simbol waktu dan kehidupan abadi. Yang ketiga yaitu Alfred Roller, membuat desain sampul pada majalah Versacrum edisi awal tahun 1898. Dan ilustrasinya itu pertumbuhan pohon yang menghancurkan pot, memungkinkannya berakar di atas tanah dengan lebih kencang, sekaligus melambangkan pemisahan diri atau secession. Dan yang terakhir yaitu Joseph Hoffman. Perabotan fungsional seperti sendok garpu, kacamata, dan kain semuanya memiliki ciri-ciri dan khas elemen hitam putih sederhana pada bidang vertikal dan horizontal yang memanjang. Kemudian, karya yang dibuat yaitu arsitek dari Australia merancang benda fungsional dan barang-barang keperluan rumah tangga. Terima kasih.